Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tahanan roh, kemarilah. Aku memiliki tugas untukmu, ucap Xiaoyan. Hormat Tuan, siapa yang ingin aku bunuh untuk Tuan? Ucap tahanan roh. Tidak untuk membunuh, melainkan buatkan aku teh, ucap Xiaoyan. Mendengar ini tahanan roh hampir jatuh pingsan karena terkejut. Apakah Tuan bercanda? Ucap tahanan roh tersenyum pahit. Leiji juga menutup mulutnya menahan tawa. Dia bisa melihat bahwa Xiaoyan sengaja menggoda tahanan roh. Kamu bahkan tidak tahu cara membuat teh. Jadi apa gunanya aku membawamu? Ucap Xiaoyan memasang wajah serius. Bukannya aku tidak mengetahuinya. Hanya saja agar tidak pada tempatnya untuk membuat teh di sini. Ucap tahanan roh wajahnya suram. Apakah kamu menyalahkanku? Ucap Xiaoyan dengan wajah galak. Dan tahanan roh itu sangat tertekan. Tidak berani bos. Aku hanya tidak tahu bagaimana caranya membuatkan teh yang bahkan aku tidak memiliki teko. Tunggu sebentar. Aku sepertinya mengerti sesuatu. Mungkinkah bos Yuan Shen memintaku menangkap salah satu dari mereka untuk membuatkan kami teh? Ucap tahanan roh tampak pintar. Kamu akhirnya mengerti. Pemahamanmu tidak buruk. Meskipun sedikit lambat. Ucap Xiaoyan. Mendengar ini tahanan roh dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam sekejap sosoknya berubah menjadi mata besar setinggi 100 kaki. Di sisi lain 8 dewa tertinggi yang merupakan utusan juga mulai bergerak. Ini bukan saatnya untuk berdiskusi. Apakah kalian tahu bahwa nyawa kalian bertiga sedang dalam bahaya? Teriak 8 dewa tertinggi itu. Kalian para semut lebih baik diam. Aku akan menangkapmu untuk diperkerjakan. Teriak tahanan roh. Setelah berbicara, cahaya biru meledak dari matanya yang besar dan langsung menghancurkan formasi yang diatur oleh 8 dewa tertinggi. Melihat cahaya biru ini, Leiji benar-benar meyakinkan kecurigaannya. Dia pernah melihat cahaya biru seperti itu di mata Xiaoyan sebelumnya. Ternyata cahaya biru dibuat oleh orang ini, orang yang pernah mengintipku di kala itu. Ucap Leiji memandang tahanan roh dan memiliki beberapa ingatan tentangnya. Meskipun suaranya rendah tetapi tahanan roh masih mendengarnya. Nona, kamu salah. Aku punya saudara kembar. Ucap tahanan roh tidak lupa menjelaskan. Apakah kamu pikir aku akan percaya begitu saja? Ucap Leiji. Percayalah Nona, aku benar-benar punya saudara kembar. Ucap tahanan roh. Xiaoyan yang berada di samping hampir tidak bisa menahan tawanya. Aku tidak bisa melupakannya. Kamu adalah momok terbesar sejak ribuan tahun yang lalu. Ucap Leiji. Pada saat ini ada raungan dari ratusan bahtera. Dan formasi dewa sepenuhnya terbentuk. Kalian sudah dikepung. Jika kalian patuh ikut bersama kami, mungkin masih ada kesempatan bagi kalian agar tetap hidup. Ucap salah satu dari 8 dewa tertinggi yang paling arogan. Dia adalah Jingran pada saat itu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya lalu berkata, bisakah kamu memberiku alasan mengapa kalian sangat ingin membunuhku? Ucap Xiaoyan. Tidak ada alasan bagi orang yang sudah membobol formasi aliansi hukuman dewa. Ucap Jingran. Orang yang menghancurkan formasi aliansi dewamu adalah rekanku. Dia adalah pelakunya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jadi selamat tinggal. Ucap Xiaoyan hendak pergi begitu saja. Bos Yuan Shen, kemana kamu pergi? Bukankah kamu penguasa dunia? Aku tidak percaya bahwa para semut kecil ini bisa menandingimu. Ucap tahanan roh. Kalian bertiga akan ikut bersama kami tanpa kecuali. Ucap Jingran berteriak dengan kemarahan. Ini sedikit pemaksaan. Kalau begitu aku akan menemanimu bermain-main. Ucap Xiaoyan segera melipat tangan di dadanya. Senyum di wajahnya berangsur-angsur mereda.
Itu digantikan dengan ekspresi dingin. Aku tidak tahu apakah kalian akan bertarung 1 lawan 1 atau pertarungan kelompok, ucap Xiaoyan. Jika 1 lawan 1 bisa memuaskanmu, maka aku akan melawanmu sendirian, ucap Jingran dengan sangat percaya diri. Salah paham, ucap Xiaoyan tiba-tiba tersenyum. Mata Jingran langsung menyipit, lalu berkata dengan dingin, jika kamu tidak berani, mengapa kamu harus berbicara dengan gila, ucap Jingran. Lei Jie dan Ling Jie tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiaoyan, dan mereka semua memandang Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Maksudku, apakah aku akan memilih kalian semua atau akankah aku mengalahkan kalian semua dalam satu grup, ucap Xiaoyan. Bos, kamu adalah idolaku. Aku sangat menyukai sikap pemberani seperti ini, ucap Tananro. Terima kasih atas kentut pelangimu, ucap Xiaoyan tersenyum sedikit. Kamu benar-benar sombong. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapat nyali, ucap Jingran. Sebelum Jingran menyelesaikan kalimatnya, sosok Xiaoyan tiba-tiba melintas di depannya. Tanpa bisa bereaksi apapun, kepalan tangan seukuran karung pasir membanting ke wajah Jingran. Pukulan itu menyebabkan suara teredam. Adegan ini juga memecahkan keheningan di sekitar. Tinju ini aku menyebutnya sebagai tinju biasa, ucap Xiaoyan. Sosok Jingran terhuyung-huyung ke belakang lalu memuntahkan seteguk darah segar. Matanya penuh dengan kengerian. Jika kamu tidak berani, mengapa kamu berbicara dengan gila, ucap Xiaoyan membalikkan kata-kata Jingran dengan utuh. Formasi dewa tingkat surgawi aktif. Teriak 7 dewa tertinggi diam-diam mengaktifkan formasi dewa tingkat surgawi. Tidak peduli seberapa kuat kamu, di bawah formasi dewa surgawi ini kamu tidak memiliki kualifikasi bisa hidup, ucap 7 dewa tertinggi semuanya mencibir. Mereka sangat mempercayai kekuatan formasi dewa tingkat surgawi. Segera rantai besi emas yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xiaoyan dari segala arah, termasuk tahanan roh Lei Jie dan dewa bintang 6. Pada saat yang sama, pedang emas raksasa setinggi 100 kaki tergantung di langit. Xiaoyan tidak menghindar, sebaliknya mengungkapkan senyuman saat berkata, ini benar-benar permainan anak-anak, ucap Xiaoyan. Hah? Kalau begitu matilah, ucap 7 dewa berkata dengan suara dalam. Pada saat ini Jingran diam-diam mundur ke belakang. Kalian jangan tertipu, orang ini sangat kuat. Dia sengaja berpura-pura menjadi anjing yang akan memakan harimau, ucap Jingran. Meskipun begitu, 7 dewa tertinggi lebih memilih mengabaikan peringatan Jingran. Setidaknya mereka tidak begitu takut pada Xiaoyan. Mereka masih penuh percaya diri pada formasi dewa tingkat surgawi. Pada saat ini semua mata tertuju pada tubuh Xiaoyan. Pedang besar itu menebas ke arah Xiaoyan. Menyaksikan ini, Lei Jie dan tahanan roh sama sekali tidak khawatir. Orang ini tidak memiliki fluktuasi Daoqi. Meskipun pukulannya terhadap Jingran sangat kuat, tetapi formasi besar ini bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Sekarang tidak ada waktu baginya untuk membebaskan diri, dan dia akan segera menjadi daging cincang, ucap 7 dewa tertinggi itu. Tepat ketika pedang itu masih terus turun, tiba-tiba saja sosok Xiaoyan menghilang. Detik berikutnya dia muncul di depan pedang raksasa emas. Tinju tanpa jejak Daoqi itu tampak seperti pukulan yang sangat sederhana. Tinju Xiaoyan dan pedang emas raksasa saling bersentuhan. Itu hanya berlangsung sesaat sebelum sebuah aura retakan terdengar dari pedang emas. Retakan itu segera menyebar dan berpusat pada tinju Xiaoyan. Hingga pada akhirnya pedang raksasa emas yang mereka yakini runtuh bersama formasi surgawi. Harus dikatakan bahwa formasi ini cukup untuk mencekik dewa bintang 8. Ini, bagaimana ini mungkin? Ucap 7 dewa tertinggi, matanya menyusut seukuran lubang jarum. Sosok Xiaoyan berkedip lagi. Detik berikutnya dia muncul di tengah-tengah para dewa tertinggi. Semuanya, mengapa kalian harus bertarung denganku? Berkelahi dan membunuh itu menyakitkan, ucap Xiaoyan mengulurkan tangannya menghentikan bahu 2 dewa tertinggi. Kedua orang yang dihentikan oleh Xiaoyan tidak berani bergerak. Itu karena mereka merasakan ancaman yang bisa langsung merenggut nyawanya. Yang mulia, kami juga bertindak di bawah perintah. Tolong maafkan kami, ucap kedua orang di sisi kanan dan di sisi kiri Xiaoyan. Ada sesuatu untuk dikatakan. Jika aku berniat membunuhmu, kamu sudah mati sejak awal. Tetapi bagiku saat ini membunuhmu tidak dapat menyelesaikan masalah penting.
Jadi lebih baik duduk di sini dan buatkan aku teh. Ucap Xiaoyan tersenyum lembut. Senyum ini seperti senyum kematian di mata mereka. Xiaoyan sengaja tidak membunuh mereka. Itu karena apa yang benar-benar dia inginkan adalah mencari tahu tempat ini. Dan untuk mencari tahu siapa yang mengirimnya ke sini. Selain itu, avatar Yuansen masih tidak bisa meninggalkan tempat ini. Menurut informasi yang diperoleh Xiaoyan dari Dewa Bintang 6, ada banyak mantan aliansi abadi yang dipenjarakan di sini. Jika ini masalahnya, Xiaoyan memiliki ide baru untuk mengumpulkan kembali kekuatan-kekuatan ini dan membalikan situasi aliansi hukuman dewa. Selain itu, Xiaoyan juga perlu mencari tahu tentang apa itu aliansi hukuman dewa. Xiaoyan hanya menduga bahwa aliansi hukuman dewa mungkin merupakan senjata milik aliansi abadi. Pada saat ini 7 dewa tertinggi tidak berbicara omong kosong dan segera memerintahkan orang agar membawakan bangku. Lalu mereka benar-benar membuat teh untuk Xiaoyan di sini. Xiaoyan mengangkat tangannya memberi isyarat supaya Leji dan Tananro datang juga. Trik macam apa ini, bos? Mungkinkah bos Yuansen menjadikan mereka sebagai teman? Ucap Tananro. Menghadapi kekuatan absolut ini, mereka tidak akan cukup bodoh untuk memilih kematian. Karena mereka tidak memiliki peluang menang, maka mereka hanya bisa berkompromi. Ucap Leji. Tahanan roh, tubuhmu yang besar cukup mengganggu. Mengapa kamu tidak mengubah bentuk menjadi kecil? Ucap Xiaoyan melihat tubuh tahanan roh yang seukuran 100 kaki. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, tahanan roh berubah menjadi ukuran telapak tangan. Dan tubuhnya yang imut siap untuk merangkak di bahu Leji. Tepat ketika tahanan roh melompat dengan gembira, tiba-tiba saja Leji menusuk jarinya ke mata tahanan roh. Apa yang kamu lakukan? Ucap tahanan roh. Tentu saja menusuk mata pengintipmu. Ucap Leji berkata dengan marah. Aku bilang aku punya saudara kembar. Ucap tahanan roh. Aku tidak percaya. Ucap Leji. Jika aku dibutakan, aku harus naik di pundakmu selama sisa hidupmu. Hahaha, belum lagi sentuhannya berbeda. Rasanya juga berbeda. Ucap Tananro. Katakan lagi, sepertinya tusukanku masih kurang keras. Ucap Leji. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak tahu bahwa 7 orang di sampingnya duduk dengan ekspresi ketakutan. Adapun Jingran, dia bersembunyi di batra menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan. Setelah beberapa waktu berlalu, kepanikan di matanya masih belum memudar. Apa asal-usul orang ini? Mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Yang paling aneh adalah dia tidak memiliki jejak doki di tubuhnya. Jadi dari mana kekuatannya yang begitu kuat berasal? Ucap Jingran memandang Xiaoyan dari kejauhan. Pada saat ini 7 dewa mengambil inisiatif untuk menyerahkan teh kepada Xiaoyan. Yang mulia, di sini sangat sulit menemukan bahan berkualitas tinggi. Jadi aku benar-benar minta maaf. Ucap 7 dewa berkeringat dingin ketika mereka melihat gerakan Xiaoyan. Ini sangat pahit. Setidaknya temukan teh yang sedikit lebih enak. Ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Ketujuh orang itu saling memandang dan buru-buru mengganti seseorang agar membuatkan teh untuk Xiaoyan. Namun Xiaoyan masih menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, Jingran mendapatkan firasat buruk. Karena di detik berikutnya Xiaoyan menoleh dan menatap Jingran yang bersembunyi di batra. Biarkan dia datang, ucap Xiaoyan. Mengikuti tatapan Xiaoyan, semua mata langsung tertuju pada tubuh Jingran. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Jingran merupakan orang pertama yang sangat ketakutan sampai-sampai bersembunyi di batra. Jingran, datang dan buatkan teh untuk yang mulia, ucap ketujuh orang itu kepada Jingran. Jingran berdiri dengan pahanya yang gemetar. Jangan takut, jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah bereinkarnasi sejak lama. Ucap Xiaoyan tersenyum. Jingran yang gemetar ketakutan akhirnya mengambil langkah dan datang ke Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan membungkuk untuk mencium teh yang dibuatkan Jingran. Ini tidak buruk. Sekarang mari kita berdiskusi, ucap Xiaoyan. Mendengar ini, 8 dewa memandang Xiaoyan dengan patuh. Xiaoyan mengalihkan pandangannya kepada Dewa Bintang 6 yang selama ini diam menonton. Tatapan ini membuat Dewa Bintang 6 sedikit gugup. Kamu mengatakan bahwa kamu mantan jenderal dari aliansi abadi? Tanya Xiaoyan. Ya tuan, tapi itu sudah lama sekali, ucap Dewa Bintang 6 itu. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia berbalik untuk melihat 8 utusan di sekitarnya. Berapa banyak yang kalian ketahui tentang Xiao Feng? Tanya Xiaoyan.
Xiao Feng adalah buronan ratusan tahun yang lalu. Dia dipaksa ke tempat persembunyian para dewa olehku. Sepertinya Yang Mulia mengenalnya, ucap salah satu utusan di samping Jingran. Aku memang mengenalinya. Dia bahkan memintaku untuk membalaskan dendamnya, ucap Xiaoyan mengangguk. Kalimat ini hampir merenggut nyawa 8 utusan ini. Sontak beberapa orang langsung terdiam dengan wajah pucat, terutama adalah Jingran. Xiaoyan memandang Jingran yang sedang menuangkan teh. Tangannya gemetar dan wajahnya sangat pucat. Yang Mulia, aku juga bertindak atas perintah. Aku tidak punya pilihan lain, ucap Jingran dengan sangat buruk. Siapa yang memerintahkanmu? Tanya Xiaoyan. Dia adalah Dewa Lizu. Aku mendengar bahwa Xiao Feng merupakan bangsawan dari aliansi abadi. Aku tidak tahu kejahatan apa yang dia lakukan sehingga diasingkan di sini. Tetapi jika dia tidak menghancurkan segala larangan, mungkin dia tidak akan menjadi buronan besar, ucap Jingran. Lizu, apakah dia berasal dari aliansi abadi? Tanya Xiaoyan. Meskipun kita disebut utusan, tetapi kita tidak berbeda dari para pendosa di sini. Hidup dan mati kita berada dalam kendali aliansi abadi, ucap Jingran. Apakah aliansi abadi yang memerintahkan pembunuhan Xiao Feng? Tanya Xiaoyan. Benar Tuan, harus aku katakan sebelum Xiao Feng ada juga seseorang yang sangat mirip dengannya. Namanya Luo Tian. Dia juga membuat gelombang besar kepada alam hukuman dewa. Perbedaannya adalah aliansi abadi memerintahkan untuk tidak membunuhnya. Tetapi untuk Xiao Feng justru sebaliknya, ucap Jingran. Apakah maksudmu Xiao Feng bisa dibunuh? Ucap Xiaoyan nadanya menjadi jauh lebih ringan. Mendengar ini Jingran tidak berani menjawab. Hahaha, tampaknya musuh Xiao Feng yang sebenarnya bukanlah kamu, tetapi aliansi abadi, ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, 8 dewa menghela nafas lega. Terima kasih kepada kalian. Meskipun kalian bersalah, tetapi aku tidak akan membunuhmu. Aku dalam suasana hati yang baik saat ini. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Ngomong-ngomong, bawa pesan kembali dan beritahu atasanmu. Mulai sekarang alam hukuman dewa akan berada di bawah kendaliku. Namaku Yan Xio, ucap Xiaoyan. 8 utusan tidak ragu-ragu saat mengepalkan tangan dan membungkuk. Kalian bisa pergi, ucap Xiaoyan melambaikan tangannya. 8 utusan kembali ke Batra dengan cara yang perkasa dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Langit berbintang menjadi sunyi lagi. Xiaoyan mengambil cangkir teh lalu menyesapnya. Apakah kamu tidak membenci mereka? Tanya Leji setelah anggota aliansi hukuman dewa pergi. Seperti yang mereka katakan, mereka semua dipaksa. Mereka hanya ingin bertahan hidup. Mereka bukanlah orang yang benar-benar ingin aku bunuh, ucap Xiaoyan. Kamu ingin mengubah tanah hukuman dewa menjadi kekuatanmu? Tanya Leji. Apakah ini ide yang buruk? Tanya Xiaoyan. Itu tidak realistis. Meskipun sebagian orang yang aktif milik dunia sensi, tetapi banyak eksistensi dari dunia yang luas yang dikalahkan dan disegel di sini. Jika kamu ingin memimpin mereka, sepertinya itu hampir tidak mungkin, ucap Leji. Jika tebakanku benar, tempat hukuman dewa ini juga terus-menerus runtuh dan akhirnya akan hilang sepenuhnya. Aku tidak akan memaksanya. Aku masih akan membebaskan semua orang di tempat ini. Bagaimana mereka memilihnya akan terserah mereka, ucap Xiaoyan. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang pernah menjadi anggota aliansi abadi? Ucap Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada Dewa Bintang 6. Aku tidak tahu persis berapa banyak. Tetapi mereka yang pernah memegang kekuasaan nyata di aliansi abadi semuanya disusupi di sini, ucap Dewa Bintang 6 itu. Apakah kamu ingin kembali? Tanya Xiaoyan. Mendengar ini Dewa Bintang 6 itu tercengang. Tubuhnya gemetar seakan-akan perkataan Xiaoyan langsung mengenai jiwanya. Tanpa sadar air mata jatuh di mata Dewa Bintang 6 itu. Ini membuktikan bahwa dia sangat merindukan dunia sensi atau yang disebut 3000 dunia. Aku dapat membantumu. Persyaratannya sangat sederhana. Aku ingin menjadi pemimpin baru dari aliansi abadi. Kamu akan menjadi orang yang berdiri bersamaku. Kamu telah digulingkan dan sekarang menjadi satu-satunya kesempatanmu untuk balas dendam. Kamu dapat membuat pilihan. Aku tidak akan memaksamu, ucap Xiaoyan. Yang Mulia, bisakah kamu memberiku waktu 10 tahun? Aku pasti akan memberimu jawaban dalam 10 tahun, ucap Dewa Bintang 6 menangkupkan tangannya. Baik, panggil saja namaku.
Ucap Xiaoyan mengangguk setuju sambil tersenyum. Tuan Yanxio, namaku Xie Kunji. Aku pasti akan menjawab dalam 10 tahun. Selamat tinggal, ucap Dewa Bintang 6 itu yang ternyata bernama Xie Kunji. Setelah itu Kunjie tidak tinggal lebih lama lagi. Sosoknya menghilang menjadi pelangi panjang. Kau percaya padanya? Tanya Lei Ji. Tidak masalah apakah aku percaya atau tidak. Yang aku butuhkan adalah dia mempercayaiku, ucap Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tuan Yanxio, namaku Xie Kunji. Aku pasti akan menjawab dalam 10 tahun. Selamat tinggal, ucap Dewa Bintang 6 itu yang ternyata bernama Xie Kunji. Setelah itu Kunji tidak tinggal lebih lama lagi. Sosoknya menghilang menjadi pelangi panjang. Kau percaya padanya? Tanya Lei Ji. Tidak masalah apakah aku percaya atau tidak. Yang aku butuhkan adalah dia mempercayaiku, ucap Xiaoyan. Sementara itu di kedalaman tempat persembunyian para dewa, sosok asli Xiaoyan masih duduk bersila. Lautan bintang di meridiannya akhirnya mencapai 250.000. Setidaknya kerja kerasnya tidak sia-sia untuk menerobos ke ranah Dewa Bintang 4. Pada saat yang sama ketika terobosan terjadi, maka seseorang akan mengalami bencana dewa. Jiwa Xiaoyan sekali lagi memasuki dimensi lain seperti terakhir kali. Kita bertemu lagi, ucap Jive. Apa bencana kali ini? Tanya Xiaoyan. Keberuntunganmu, ucap Jive. Dimensi hitam menyebar dan sosok besar yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul. Ketika Xiaoyan melihat sosok-sosok ini, matanya tiba-tiba menyusut. Ini sebenarnya jejak jiwa klan Yuan, ucap Xiaoyan. Sosok raksasa yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan matahari. Berdiri di depan Xiaoyan seperti gunung yang menjulang tinggi. Masing-masing dari mereka memiliki sepasang mata emas. Mengapa bencana ini tentang klan Yuan? Ucap Xiaoyan. Kamu harus menjelaskan mengapa kamu memprovokasi mereka, ucap Jive. Sosok besar di depan Xiaoyan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan merasakan tekanan agung datang. Tekanan ini sesuatu yang tidak bisa dia tolak sama sekali. Sepertinya Xiaoyan akan segera dibunuh jika dia terkena telapak tangannya. Yuan Shen asli telah mati. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menghapus harapan terakhirnya, ucap Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan tajam. Begitu kata-kata itu keluar, telapak tangan raksasa yang mengaum berhenti. Lalu sosok besar bermata emas itu mengamati Xiaoyan. Kau hanyalah semut kecil, tetapi kamu berani menodai garis keturunan klan Yuanku. Karena itu matilah, ucap sosok itu. Tubuh Yuan Shen adalah yang terakhir, juga merupakan satu-satunya garis keturunan klan Yuan yang tersisa. Jika memungkinkan, aku akan menggunakan tubuh Yuan Shen untuk mereproduksi keturunan. Bahkan jika garis keturunan tidak ada, itu tidak akan hilang dari dunia. Jika aku tidak mengintegrasikan tubuh Yuan Shen bersamaku, mungkin garis keturunan ini akan benar-benar lenyap. Apakah itu yang kamu inginkan? Ucap Xiaoyan. Lebih baik lenyap sepenuhnya daripada ternodai olehmu, ucap sosok itu. Bahkan jika kamu menghancurkan tubuh asliku, aku masih bisa hidup di dalam tubuh Yuan Shen. Jangan lupa bahwa tubuh Yuan Shen sudah menjadi avatarku. Membunuhku tidak akan mendapatkan manfaat sedikitpun. Sebaliknya itu akan menyebabkanku menghancurkan perlindungan klan Yuanmu, ucap Xiaoyan. Begitu suara Xiaoyan keluar, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Jive, apakah yang dia katakan itu benar? Tanya sosok itu. Itu memang benar. Dia menjadi orang pertama yang bisa membawa tubuh Yuan Shen, ucap Jive. Kalau begitu aku akan menggunakan semua kekuatanku yang tersisa untuk mengutuk jiwamu. Dan dalam 100 tahun jiwamu akan hilang sepenuhnya, ucap sosok itu. Tidak heran bahwa klan Yuan mengalami kemunduran. Itu karena kesombonganmu sudah menyatu dengan tulangmu, ucap Xiaoyan. Kamu dilahirkan di era di mana kamu bisa berkultivasi dengan nyaman. Semua ini berkat darah bangsawanmu. Tanpa kami klan Yuan, ras sepertimu tidak akan pernah ada. Namun dunia yang membesarkanmu akan segera hancur menjadi gurun.
Jadi tidak ada gunanya melibatkan darah terakhir Yuan Shen bersamamu. Masa depan dunia ini sudah tidak memiliki harapan. Apakah kamu mengerti? Ucap sosok itu. Aku benar-benar tidak mengerti. Tidak mengerti mengapa kamu benar-benar menjadi sangat putus asa. Apa yang tidak bisa kamu lakukan bukan berarti mustahil untuk aku lakukan. Sungguh menyedihkan bahwa kamu ingin mematahkan satu-satunya harapan terakhir. Ucap Xiaoyan terus mengerang. Ini adalah perang antar dunia. Jika bukan karena klan Yuan Shenku, dunia yang luas ini pasti sudah lama binasa. Kamu semut kecil tidak mengerti apa-apa. Lebih baik jika kamu mati. Ucap sosok itu. Suara itu tiba-tiba memarahi dan menembus jiwa Xiaoyan. Sehingga Xiaoyan yang sedang duduk bersila di dunia nyata benar-benar menyemburkan darah. Xiaoyan tahu bahwa situasinya sangat serius. Jadi dia membawa avatar Yuan Shen kembali ke tempat tersembunyi para dewa untuk menjaganya. Sungguh hebat. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membunuhku? Hanya gumpalan jiwa belaka tidak memenuhi syarat melakukannya. Ucap Xiaoyan tidak akan menunjukkan kesopanan apapun. Mendengar ini sosok itu tidak ragu-ragu saat menunjuk Xiaoyan. Energi hitam menjadi cakar yang turun dari atas Xiaoyan. Tetapi angin kencang tiba-tiba bertiup dan energi hitam terhempas dalam sekejap. Jive, apa kau ingin melindunginya? Ucap sosok itu memandang Jive. Kekuatan besar yang menyapu barusan tidak lain berasal dari Jive. Dia harus dilindungi. Ucap Jive. Sungguh Jive, jika kamu melindunginya itu akan merusak hubungan di masa lalu kita. Ucap sosok itu. Dia dan aku juga berteman. Ucap Jive. Mendengar ini sosok itu langsung membeku. Dan bahkan jika aku tidak mengambil tindakan, kamu mungkin tidak dapat membunuhnya. Ucap Jive lagi. Pada saat yang sama avatar Yuan Shen meletakkan lengannya di bahu Xiaoyan. Setelah itu di belakang Xiaoyan sosok hantu besar juga muncul. Dia tidak lain adalah jejak jiwa Yuan Shen asli. Aku meninggalkan harapanku padanya. Kamu sebagai leluhur klan Yuan justru ingin menenggelamkan klan Yuan sepenuhnya. Ucap jiwa Yuan Shen di belakang Xiaoyan. Klan Yuan tidak membutuhkan satu orang yang selamat. Kamu menodai garis keturunan klan Yuan. Kamu hanya akan menjadi aib klan. Dan aku harus menghancurkannya. Ucap sosok itu sangat marah. Jika kamu bisa menunggu untuk melihat dunia yang luas hari ini, mungkin kamu bisa meletakkan kesombonganmu ini. Meskipun klan Yuanku kuat, tetapi harga diri mereka lebih rendah daripada orang biasa. Ucap Yuan Shen. Kali ini sosok besar itu bertekad untuk memusnahkan Xiaoyan. Dia bahkan membakar jiwa demi membunuh Xiaoyan. Jive, aku harap kamu tidak menghentikanku. Ini adalah dunia yang luas. Aku berhak membuat pengaturan di wilayahku sendiri. Ucap sosok itu dimaksudkan kepada Jive. Meskipun ini wilayahmu, tetapi dia telah membayar terlalu banyak untuk dunia sensi. Aku tidak akan pernah setuju jika kamu ingin menghancurkannya. Ucap Jive. Bukankah persahabatan kita juga layak disebut? Ucap sosok itu sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa Jive tidak memberinya kebaikan. Leluhur tua, mengapa kamu harus membuat kesalahan? Dunia sensi akan menghadapi musuh yang sama yang mengalahkan dunia luas kita. Mengapa kamu tidak mempercayainya sekali saja? Berikan dia semua sisa kekuatan klan Yuan kita. Biarkan dia membalaskan dendam untuk dunia yang luas ini. Dia akan menjadi harapan baru bagi dunia yang luas. Ucap Yuan Shen dengan suara dalam. Makhluk rendahan masih menginginkan kekuatan klan Yuanku. Jangan membuat mimpi seperti itu. Ucap sosok itu masih penuh amarah. Apakah semua leluhur klan Yuan berpikir sepertimu? Ucap Yuan Shen berbicara dengan acuh tak acuh kepada semua sosok di depannya. Begitu suara itu jatuh, kekuatan agung datang dari antara banyak jiwa dari klan Yuan. Dan langsung jatuh pada peradangan Xiaoyan. Adegan ini segera menarik perhatian sosok besar yang selama ini tidak puas. Karena kamu tidak bisa memberikannya dengan cara baik, maka aku akan mengambilnya dengan caraku. Terima kasih Pak Tua, ucap Yuan Shen. Garis keturunanku tidak bisa dinodai oleh pengecut dan semut. Teriak sosok itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Pengecut tidak mengerikan, dan semut tidak mengerikan. Hal yang paling mengerikan adalah kesombongan. Kesombonganmu adalah masalah besar bagi seluruh ras kita.
Karena kesombonganmu lah kekalahan tidak bisa dihindari, ucap Yuan Shen. Setelah itu Aura menyapu ke arah Xiaoyan. Mereka bersedia memberi Xiaoyan kekuatannya. Ini adalah sisa kekuatan dari seluruh anggota klan Yuan. Dan kekuatan semacam ini akan membawa perubahan besar bagi Xiaoyan. Tidak peduli seberapa marah sosok agung itu, dia tidak bisa menghentikan keputusan mereka. Aku harap kamu bisa melindungi dunia yang mengasuhmu dan membalaskan dendam dunia yang luas, ucap Yuan Shen kepada Xiaoyan. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke kerumunan di depannya, kemudian berbalik membungkuk sedikit kepada Yuan Shen di belakangnya. Setelah itu bencana dewa berhasil dilewati oleh Xiaoyan. Dia menghilang dari dimensi ini dan membuka matanya di dunia nyata. Pada saat yang sama sebuah tanda emas muncul di leher Xiaoyan. Ini adalah tanda unik dari klan Yuan Shen. Lei Ji memandang Xiaoyan. Barulah dia benar-benar percaya bahwa tubuh Yuan Shen menjadi avatar Xiaoyan. Ekspresi luar biasa terkejut muncul di wajahnya yang cantik. Bagaimana kamu melakukannya? Ucap Lei Ji. Untuk bisa mendapatkannya aku hampir mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi berkat bantuan seseorang aku bisa berhasil, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melihat sekeliling pada sosok yang tak terhitung jumlahnya. Dia berjanji bahwa jika dia berhasil mendapatkan tubuh Yuan Shen, dia akan membebaskan semua orang. Sekarang dia telah berhasil. Dia harus menepati janjinya membangunkan mereka dari ilusi. Klan Yuan Shen bergerak memotong semua pembuluh darah besar yang menembus semua orang. Mereka yang selama ini koma akhirnya mulai tersadar. Tentu saja ada kebingungan di mata mereka dan tidak tahu berapa lama untuk mengingat apa yang terjadi. Setelah beberapa saat orang-orang ini berangsur-angsur pulih sepenuhnya. Dan yang pertama pulih adalah Zhou Lingtian, orang yang berburu dan bahkan mengejar Xiaoyan ke tanah tersembunyi. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terjebak di tempat ini selama ratusan tahun. Xiao Feng, kamu masih hidup. Hahaha, bagus. Tunggu sampai aku membunuhmu, ucap Zhou Lingtian tiba-tiba meraung ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama selain Zhou Lingtian, puluhan sosok juga datang ke arah Xiaoyan. Mereka merupakan orang yang ingin menangkap Xiaoyan. Sekarang setelah bangun, hal pertama yang harus dilakukan adalah membunuh Xiaoyan. Adapun Xiaoyan sosoknya masih duduk bersila. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Lingtian. Ketika Zhou Lingtian mendekat, avatar Yuan Shen tiba-tiba muncul menghalangi jalan. Kecepatannya sangat cepat. Dia memberikan pukulan keras di bagian kepala Zhou Lingtian. Aku tidak ingin membunuh orang, tetapi untuk menyadarkan semua orang aku masih harus membunuhmu, ucap Xiaoyan. Pukulan tanpa ketegangan ini mampu menghancurkan kepala Zhou Lingtian menjadi kabut darah. Aku tidak tahu berapa batas atas kekuatan avatar ini. Tampaknya tidak ada satupun dari aliansi hukuman dewa yang aku temui bisa menandinginya. Bisa membunuh dengan satu pukulan benar-benar sangat keterlaluan, gumam Xiaoyan. Setelah Xiaoyan membakar tubuh Zhou Lingtian, dia mengambil cincin penyimpanannya lalu melirik selusin sosok. Pergi dari sini. Jangan agresif lagi, hidup lebih penting daripada kebebasan. Di masa depan jika memungkinkan aku akan memberimu kebebasan, ucap Xiaoyan. Setelah selusin sosok berhenti, mereka tidak lagi berani melangkah maju. Mereka menyerah pada gagasan untuk membunuh Xiaoyan dan segera menarik diri dari tempat persembunyian para dewa yang telah menjebak mereka selama ratusan tahun. Xiaoyan perlahan berdiri mengalihkan pandangannya pada Lei Ji. Dia berkata, "Kamu pernah bilang bahwa cloning Shizun dapat bergabung dengan tubuh asli?" tanya Xiaoyan. "Sejauh yang aku tahu memang seperti itu," ucap Lei Ji mengangguk. Xiaoyan sangat tertarik dengan perpaduan ini, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Pada saat ini avatar Yuan Shen datang ke tubuh asli Xiaoyan dengan mata yang sama dan jiwa yang sama. Tetapi Xiaoyan tidak tahu bagaimana kedua tubuh ini dapat digabungkan menjadi satu. "Apakah kamu tahu metode spesifiknya?" tanya Xiaoyan. Lei Ji menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Ini adalah rahasia Shizun. Bagaimana aku bisa tahu?" ucap Lei Ji tersenyum pahit. Tepat ketika Xiaoyan merenung, tiba-tiba saja suara Zanlao terdengar. "Datanglah ke pagoda emas," ucap Zanlao. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.
Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Pergi ke lantai ke-9 dan lihatlah. Mungkin ada sesuatu yang kamu butuhkan, ucap Zanlao. Pagoda emas memiliki total 22 lantai. Terakhir kali Xiaoyan mencapai lantai 8 yang mencatat memori kehidupan masa lalu Zuzang. Setelah menerima instruksi dari Zanlao, sosok Xiaoyan langsung menuju ke lantai 9. Berdiri di pintu masuk lantai 9, dia tenggelam ke dinding cahaya dan memasuki lantai 9 tanpa halangan. Di lantai 9 tidak ada pemandangan yang indah. Lebih terlihat seperti reservasi adegan. Di bagian tengah ada kursi batu. Dan di kursi batu ada mayat. Meskipun sudah mati, penampilannya benar-benar diawetkan. Apakah ini tubuh Shizun? Ucap terkejut Xiaoyan. Setelah mendekat, Xiaoyan melihat gulungan kuno di tangan mayat itu. Maaf senior, junior ini akan sedikit lancang mengambil hartamu, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan mengulurkan tangannya mengambil gulungan kuno di tangan mayat itu. Tepat ketika Xiaoyan menyentuhnya, tiba-tiba saja tangan lain meraih lengan Xiaoyan. Aku tidak bermaksud menyinggung senior. Junior ini hanya tidak tahu bahwa kamu masih hidup, ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Tetapi ketika Xiaoyan melihat mayat itu, dia terkejut lagi. Itu karena mayat itu sebenarnya tidak bergerak. Hingga sebuah suara terdengar di samping Xiaoyan. Hahaha, kamu sangat pemalu, ucap suara itu. Setelah mendengarkan dengan seksama, dia menyadari bahwa suara itu memang bukan dari mayat itu. Dan sesosok tiba-tiba berjalan melewati tubuh Xiaoyan. Sosok itu memiliki tubuh ramping dan memiliki sepasang mata poniks khusus. Dia tampak penuh pesona jahat. Sudut mulutnya mengungkapkan senyuman aneh. Apakah kamu Shizun? Ucap Xiaoyan. Seperti yang diharapkan dari musuh lama. Bahkan reinkarnasi dapat mengenaliku secara sekilas. Sepertinya kita adalah pasangan sejati, ucap Shizun berkata sambil tersenyum. Jelas dia adalah Shizun legendaris yang menyaingi Zuzang. Xiaoyan segera menangkupkan tangannya dengan hormat. Kamu telah berhasil menangkap tubuh Yuan Shen. Ini tidak buruk. Ada baiknya bahwa aku tidak mendapatkan tubuh Yuan Shen di kala itu. Aku mendengar bahwa kekuatan Yuan Shen sangat kuat, ucap Shizun. Ada yang ingin aku tanyakan. Jika aku reinkarnasi dari Zuzang, mengapa aku memiliki kekuatan untuk berebut tubuh? Dan mengapa kamu bisa hidup menjadi bayangan di tubuhku? Tanya Xiaoyan. Hahaha, maafkan aku. Tanpa kamu sadari, aku telah meninggalkan jejak jiwa di tubuhmu, ucap Shizun. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Tanya Xiaoyan. Zuzang sangat pandai merencanakan tata letak. Namun aku tahu bahwa reinkarnasinya tidak akan bisa menolong krisis yang dihadapi dunia sensi. Tanpa aku, dia tidak akan bisa melakukannya. Jadi aku juga membuat beberapa pengaturan. Meskipun dia bereinkarnasi, masih ada klon yang tersisa pada saat itu. Tetapi sayangnya tanpa dukungan dari jejak jiwaku, maka avatarku tidak bisa bertahan lama. Dan akhirnya aku menemukan bahwa rencana sebenarnya dari Zuzang ada pada generasi ke-9. Jadi aku hanya bisa bertaruh menaruh jiwaku dan menjadi bayanganmu. Jika kamu benar-benar dapat memenangkan avatar Yuan Shen, ada peluang untukmu berhasil. Setidaknya kamu dapat melanjutkan perjalanan. Adapun kekuatan untuk merebut tubuh, aku secara paksa memberikannya kepadamu dan mengorbankan jiwaku untukmu. Tetapi setelah itu jiwa yang aku tinggalkan seharusnya dikorbankan, ucap Shizun. Xiaoyan tertegun sejenak. Ternyata bayangan hitam yang tersembunyi di bayangannya benar-benar Shizun. Kamu diam-diam membantuku dan bahkan memberiku bakatmu, ucap Xiaoyan. Itu benar. Jangan terlalu berterima kasih padaku. Meskipun aku tidak bisa bereinkarnasi dan aku tidak bisa melihat pertempuran terakhir, tapi aku percaya itu tidak masalah. Dibandingkan dengan merebut tubuh, kondisi menara ini masih lebih kritis. Tidak heran jika Zuzang bereinkarnasi sampai yang ke-9 kalinya, ucap Shizun. Bukankah menara ini sesuatu yang ditinggalkan Zuzang? Mengapa kamu bisa berada di sini? Tanya Xiaoyan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Shizun akan muncul di pagoda emas. Ngomong-ngomong, aku datang di sini ketika aku berada dalam kehidupan terakhir dan meninggalkan sinar jiwaku di sini. Jadi aku bisa menunggu penampilanmu datang ke sini, ucap Shizun. Mungkinkah Zuzang bisa melihat masa depan? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan ini selangkah demi selangkah, ucap Xiaoyan. Tidak begitu aneh. Sebenarnya bukan karena dia memiliki wawasan tentang masa depan,
Tetapi itu adalah takdir yang dia atur untukmu. Semuanya dilakukan selangkah demi selangkah, sehingga kamu bisa merasakan bahwa Susang ada di mana-mana. Ucap Shizun. Meskipun kamu memiliki konflik dengan Susang, tetapi aku merasa bahwa kamu juga pernah dipimpin olehnya. Ucap Xiaoyan tersenyum. Shizun berhenti sejenak, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya dia tersenyum dan menggaruk kepalanya. Segala sesuatu di dunia berada di bawah kendali Susang, dan itu bukan hal yang memalukan untuk dihitung. Hal yang paling dibenci adalah dia akan mati, apalagi aku yang menyeretnya sampai mati. Itulah kenapa dunia menyebutku sebagai dewa jahat. Tetapi aku pikir Susang adalah kejahatan yang sebenarnya. Dia jenis yang paling keji. Sungguh, percayalah padaku. Ucap Shizun mengeluh sambil merasa ada yang tidak beres. Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Susang. Bukankah dia memarahi Susang berarti memarahi Xiaoyan? Aku hanya ingin tahu tentang apa yang terjadi padamu dan Susang. Ucap Xiaoyan. Setelah berjuang selama ribuan tahun, pada akhirnya aku dan dia terluka parah. Kami berdua hanya bisa bertahan dengan menggabungkan keduanya menjadi satu. Tapi sekarang aku memikirkannya. Aku merasa bahwa Susang melakukannya dengan sengaja. Dia hanya ingin menyeretku ke dalam siklus reinkarnasi. Ucap Shizun meremas dagunya dan berkata sambil berpikir. Meskipun waktu itu aku mengumpulkan 8 klon, tetapi rananya setara dengan kekuatanku. Tetapi bahkan tidak ada petunjuk yang ditemukan dalam pertempuran kami saat itu. Hal yang paling dibenci adalah hal-hal tanpa petunjuk seringkali menjadi masalah terbesar. Sampai sekarang aku bahkan lebih yakin dengan tebakan ini. Baik Susang dan aku terlalu kuat. Kami memiliki kekuatan paling kuat di dunia sensi. Jika Susang bereinkarnasi sendirian, aku pasti akan mengambil kekuatannya dan menjadikan kekuatanku. Kejatuhan makhluk yang paling kuat seperti jatuhnya ikan paus di laut. Sumber dayanya cukup untuk membentuk dunia baru. Jika Susang mati sendirian, aku akan menjadi orang yang mengambil sumber dayanya. Dan tidak ada orang lain yang bisa menyaingiku. Dan begitu sumber daya ada di tanganku, tidak peduli berapa kali dia bereinkarnasi selama aku tidak binasa, dia tidak akan pernah bisa mencapai kejayaannya kembali. Namun masalah ini sudah diperhitungkan terlalu dalam olehnya. Dia menjebakku sedemikian rupa sehingga kami berdua binasa bersama. Orang seperti ini benar-benar layak dibenci. Ucap Shizun tidak ada jejak kemarahan di wajahnya. Apakah kamu tidak membencinya? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Shizun lebih suka berbicara dan tertawa. Tidak ada dendam dengan penampilannya. Tentu saja aku tidak membencinya. Kamu masih tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Ketika kamu cukup kuat untuk memiliki lawan yang selalu lebih kuat darimu, itu akan menjadi hal yang membahagiakan. Ucap Shizun menjawab sambil tersenyum. Bahkan jika dia membunuhmu, tanya Xiaoyan lagi. Kematian hanya karena kita menyerahkan sumber daya kita. Sama seperti sekarang, kita tidak pernah menghilang. Kita hanya ada dengan cara lain. Kita masih dapat mengubah situasi. Tetapi kita telah berubah dari bidak catur menjadi pemain catur sejati. Saat ini aku dan Susang berada di barisan depan. Kita semua memiliki lawan yang sama. Lawan yang terlalu kuat untuk ditambahkan. Kamu adalah bagian yang paling penting. Ucap Shizun memandang Xiaoyan. Xiaoyan juga secara bertahap mengerti bahwa semua usahanya adalah untuk menolong dunia sensi. 3.000 dunia sedang terancam perang besar. Datang ke tempat hukuman dewa ini tidak hanya mendapatkan avatar dari Yuan Shen, tetapi juga membiarkan Xiaoyan membayangkan akhir dari dunia sensi jika dikalahkan. Itu akan menjadi seperti dunia luas saat ini, yang hanya dijadikan sangkar bagi dunia lain. Dunia yang kalah perlahan-lahan akan runtuh hingga benar-benar hilang karena sumber dayanya diambil. Mengapa kamu mengandalkanku untuk sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu lakukan? Aku tidak mengerti, ucap Xiaoyan. Tentu saja tidak sesederhana itu. Menara ini adalah kunci dari perang ini. Kamu dapat melihatnya sebagai pertanyaan tentang kemungkinan. Susang dan aku pasti akan gagal. Tetapi kamu berbeda. Di antara hasil yang tak terhitung jumlahnya, kamu adalah satu-satunya harapan. Ucap Shizun. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia mengangguk ringan. Sekarang buka gulungan di tanganmu. Ini adalah teknik pembentukan kehidupan yang aku tinggalkan. Sebelum itu kamu harus ingat bahwa meskipun teknik ini dapat mengambil tubuh orang lain, tetapi jiwa tubuh aslimu adalah kunci segalanya.
Jadi budidaya tubuh asli masih penting, bahkan harus diutamakan. Karena kekuatan tempur tubuh asli ini akan secara langsung mempengaruhi salah satu kunci teknik ini. Dan itu adalah masalah waktu. Semakin banyak avatar semakin pendek durasi fusi. Dan lamanya waktu fusi dapat dipertahankan secara langsung. Itu berkaitan dengan kekuatan tubuh asli, ucap Shizun. Xiaoyan membuka gulungan kuno di tangannya. Saat gulungan dibuka tidak ada karakter yang tertulis. Hanya setetes darah yang menghantam alis Xiaoyan. Tiba-tiba tanda merah muncul di antara alis Xiaoyan. Shizun tertawa ketika dia melihat tanda di alis Xiaoyan. Dan kemudian berkata, hahaha, mulai sekarang kamu adalah reinkarnasi dari reinkarnasi Susang dan Shizun. Tanda ini keunikanku, dan itu harus menakuti banyak orang, ucap Shizun. Xiaoyan mengerutkan kening. Shizun, bisakah kamu membantuku menyembunyikan tanda ini? Ucap Xiaoyan buru-buru menggosoknya. Tidak peduli seberapa keras Xiaoyan mencoba, tanda ini sudah tertanam di antara alisnya. Apakah kamu tahu ada banyak orang yang takut dengan sosok Shizun? Dengan tanda ini bersamamu secara alami dunia akan menakutimu. Tetapi kamu tidak boleh mudah dikalahkan. Setidaknya aku punya cukup gengsi di dunia sensi, ucap Shizun melanjutkan. Memang benar ada banyak orang yang takut padamu. Tetapi orang yang ingin membunuhmu jauh lebih banyak. Dengan kekuatanku saat ini aku pasti dihancurkan menjadi 10.000 keping, ucap Xiaoyan berkata dengan senyum masam. Shizun meremas dagunya ketika dia mendengar kata-kata itu dan mengangguk sambil berpikir. Sepertinya begitu. Aku belum melakukan beberapa hal baik dalam hidupku. Tetapi aku berani mengatakan bahwa orang yang menyinggungku adalah orang nomor 1 di dunia. Dia adalah Susang, ucap Shizun sambil tersenyum. Aku tidak setuju. Apakah ada cara lain untuk menghapusnya? Tidak mungkin untuk menghapusnya. Aku telah mengintegrasikan teknik pembentukan kehidupan ini ke dalam jiwamu. Tanda ini adalah kunci dari teknik ini. Jika kamu menghapusnya, kamu tidak akan dapat menggabungkan avatarmu, ucap Shizun. Ini buruk. Setidaknya tanda ini akan menambahkan musuh dan membawaku pada bencana, ucap Xiaoyan. Aku sudah menderita. Kekuatan jiwaku tidak mencukupi. Aku akan menghilang, ucap Shizun menunjukkan kepanikan. Sosoknya menjadi semakin ilusi. Sepertinya aku harus memakai topeng di masa depan, ucap Xiaoyan melambaikan tangannya dan penampilan Shizun menjadi ilusi hanya pura-pura. Dengan jejakku di tubuhmu secara alami mereka akan berpikir bahwa Shizun kembali. Bukankah itu lebih mendominasi? Ucap Shizun tertawa. Mudah untuk mengatakan, orang-orang yang telah kamu sakiti untuk waktu yang lama dan mereka yang belum mati telah menjadi monster tua. Aku tidak bisa membayangkan berapa banyak kematian yang akan aku alami, ucap Xiaoyan dengan marah. Apa yang kamu takutkan? Sekarang kamu memiliki avatar Yuansen dan kamu tidak terkalahkan di bawah keabadian. Bahkan jika kamu memprovokasi orang-orang keabadian, kamu hanya perlu menggabungkan avatar menjadi satu. Percayalah bahwa kamu tidak akan mati secara tragis, ucap Shizun. Xiaoyan melambaikan tangannya secara langsung meninggalkan pagoda emas. Setelah Xiaoyan menghilang, Shizun cemberut dan berkata dengan marah. Pria yang kasar. Tidak peduli bagaimana dia bereinkarnasi, amarahnya lebih buruk daripada telur busuk, ucap Shizun. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, ada wajah Leiji di dekatnya yang sedikit membuat Xiaoyan terkejut. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa memanfaatkanku saat aku berkultivasi, ucap Xiaoyan. Senyum lembut muncul di wajah cantik Leiji. Matanya yang indah menatap tanda di dahi Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan tidak hanya memiliki status Susang, tetapi juga memiliki status Shizun. Namun kedua identitas ini bukan hal yang baik bagi Xiaoyan saat ini. Tidak apa-apa untuk Susang. Lagi pula identitas ini masih dapat dia sembunyikan dengan baik. Tetapi untuk Shizun ada tanda yang tercetak di dahinya. Seolah-olah dahi itu menunjukkan kepada dunia bahwa Xiaoyan adalah Shizun.
Apakah kamu mengenalinya? Tanya Xiaoyan. Tentu saja aku mengenalnya. Tanda ini milik Shizun. Bagaimanapun aku adalah bawahannya. Apakah tebakanku benar bahwa kamu merupakan reinkarnasi Shizun? Tanya Leji. Aku bukan reinkarnasinya. Aku mendapatkan tanda ini dari keterampilan yang aku pelajari. Ucap Xiaoyan perlahan berdiri. Teknik pembentukan kehidupan telah terintegrasi ke dalam kesadarannya. Jadi Xiaoyan hanya perlu menggerakkan pikirannya untuk bisa menjadi satu dengan avatar Yuan Shen. Sekarang aku ingin mencoba seni pembentukan tubuh ini. Gumam Xiaoyan. Segera pikiran Xiaoyan bergerak dan avatar Yuan Shen muncul di belakangnya. Lalu tumpang tindih dengan tubuh asli Xiaoyan. Itu benar-benar bergabung menjadi satu. Leji dan tahanan roh tercengang menyaksikan adegan ini. Dan penampilan Xiaoyan juga sedikit berubah. Rambutnya tumbuh mencapai pinggang. Akar rambut berwarna hitam dan ujungnya berwarna emas. Matanya bahkan lebih menakjubkan. Meskipun masih hitam tetapi bagian tengah matanya membentuk lingkaran emas. Xiaoyan mengangkat tangannya meninju dari udara tipis. Seluruh kekosongan itu seperti cermin yang langsung runtuh di bawah pukulan Xiaoyan. Kekuatan yang sangat kuat. Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tentu saja 80% dari kekuatan tersebut berasal dari avatar Yuan Shen. Tetapi ketika bergabung dengan Xiaoyan, kekuatan yang dilepaskan bahkan lebih kuat dari avatar Yuan Shen saja. Tahanan roh menyusut ketakutan. Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana Xiaoyan dan Yuan Shen menjadi orang yang sama. Namun penggabungan ini hanya bertahan selama waktu singkat. Dan avatar Yuan Shen terkelupas dari tubuh Xiaoyan. Meskipun ini sangat kuat tetapi waktu untuk bertahan masih sangat pendek. Paling lama hanya bertahan 3 menit. Ucap Xiaoyan. Sementara Xiaoyan berpikir tiba-tiba saja avatar Yuan Shen mendengar panggilan. Panggilan itu berasal dari Dewa Bintang 6 Xie Kunji. Suara yang ditransmisikan sangat tergesa-gesa, yang sepertinya mengalami beberapa masalah. Ayo pergi, orang ini sangat berguna. Aku tidak bisa membiarkannya mati. Ucap avatar Yuan Shen. Tahanan roh masih berdiri di tempat dengan ekspresi tercengang. Dia masih tidak percaya bahwa Yuan Shen bisa bergabung dengan Xiaoyan. Bos Yuan Shen, apakah aku tidak salah melihat? Aku mengenalmu dengan sangat baik. Kekuatanmu tak terkalahkan. Mengapa kamu tunduk menjadi bawahannya? Ucap tahanan roh berbisik di telinga Yuan Shen. Tiba-tiba saja Xiaoyan dan Yuan Shen menoleh pada saat yang bersamaan, menyebabkan tahanan roh menyusut ketakutan. Berhenti bicara omong kosong. Ayo pergi, ucap avatar Yuan Shen. Segera Xiaoyan dan yang lainnya pergi keluar dari tempat persembunyian para dewa. Sementara itu Xin berganti di planet yang jauh dari tanah persembunyian para dewa. Pada saat ini Xie Kunji bersama teman-temannya dikelilingi oleh ribuan sosok di sekitar. Katakan padaku, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang identitas Dewa Yanxio? Siapa sebenarnya dia? Dan mengapa kamu ada hubungan dengannya? Ucap sebuah suara terdengar. Orang yang berbicara tidak asing adalah Jingran, yang pernah ketakutan sampai mati oleh Xiaoyan. Aku sudah mengatakan aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Aku hanya kebetulan bertemu Dewa Yanxio di tempat persembunyian para dewa. Ucap Xie Kunji. Menurut informasi yang aku terima, kamu menjadi orang pertama dan yang terakhir berbicara dengan Yanxio. Jika kamu tidak memberitahuku tentang identitasnya, maka tinggalkan nyawamu. Ucap Jingran. Begitu dia mengangkat tangannya, kekuatan formasi dewa diaktifkan. Tekan dia sampai mati, teriak Jingran. Segera kekuatan yang kuat mengalir turun, menyebabkan lebih dari selusin kelompok si kunci berlutut di tanah. Masing-masing dari mereka menyemburkan seteguk darah segar. Dewa Yanxio, aku harap kamu bisa mendengarkanku, ucap Xie Kunji. Dia tahu bahwa jika terus seperti ini dia akan benar-benar dilenyapkan. Tidak mungkin bagi selusin dari mereka dapat mengalahkan ribuan utusan. Belum lagi kekuatan formasi ini sesuatu yang tidak bisa mereka tembus. Jingran tertawa lalu berkata, Yanxio sudah kembali ke tempat persembunyian dewa. Tidak peduli bagaimana kamu berteriak, dia tidak dapat segera muncul di sini. Masih dibutuhkan setidaknya 20 tahun untuk mencapai tempat ini dari persembunyian dewa. Pada saat itu kamu sudah menjadi tumpukan tulang yang menyedihkan. Ucap Jingran berkata dengan dingin. Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu mengenalkan kekuatan formasi dewa ini?
Datanglah melawanku sendirian, ucap Xie Kunji meraung. Jingran menatap mata Xie Kunji yang penuh dengan niat bertarung. Senyum sinis melintas di sudut mulutnya. Dia tidak berpikir panggilan Xie Kunji akan berguna. Bahkan jika itu berguna, setidaknya dia akan punya cukup waktu untuk menghabisinya sebelum Xiaoyan datang, lalu pergi dari sini. Jingran segera mengangkat tangannya, kemudian kekuatan formasi dewa menghilang. Setelah itu sosoknya bergerak maju di hadapan Xie Kunji. Baiklah, seperti yang kamu katakan, aku akan bertarung melawanmu sendirian. Kebetulan aku menyukai pertempuran pribadi, dan membunuhmu secara perlahan akan membuatku menikmatinya, ucap Jingran. Xie Kunji meraung. Sosoknya melesat ke arah Jingran seperti bola meriam. Daoke dalam tubuhnya meledak tanpa ditahan. Tetapi bagaimanapun ini bukanlah masa kejayaan Xie Kunji. Kamu bahkan berani membuat lelucon untuk menentangku. Berapa tahun kesabaranmu hanya memiliki fondasi seperti itu? Namun ini masuk akal. Statusmu sebagai pendosa hanya dapat mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Sementara kami para utusan memiliki banyak sumber daya. Jadi satu trik saja sudah cukup untuk membiarkanmu melihat kebenarannya, ucap Jingran. Sosoknya bergerak. Tinjunya tiba-tiba terbanting. Kesenjangan antara keduanya sangatlah jauh. Xie Kunji tidak bergeming dan masih menunjukkan kartu truf terkuatnya, cahaya kematian, ucap Xie Kunji berteriak keras. Dia membentuk gelombang cahaya besar yang merobek kehampaan saat bersiul ke arah Jingran. Pertarungan ini tidak kecil, tetapi wajah Jingran masih tampak tenang. Dewa Yanxio memang sangat kuat, tetapi aliansi hukuman dewaku bukan vegetarian. Lizu dan dewa tinggi lainnya akan segera pergi untuk berperang melawannya, dan dia akan berakhir sepertimu. Namun sayang sekali kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya, ucap Jingran. Kekuatan agung tercurah dari tinju Jingran yang membuat Xie Kunji langsung tidak berdaya. Sosoknya menembak langsung ke belakang, kemudian menghantam tanah dengan keras. Ini ibaratkan lalat yang mengguncang pohon, dan kamu hanya mencari kematianmu sendiri, ucap Jingran berkata dengan dingin. Semuanya, ayo bertarung demi hidup kita, teriak Xie Kunji kepada teman-temannya. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan kalah dalam pertempuran, mereka akan memberikan perlawanan. Itu karena tidak melawan pun mereka akan mati. Pada saat ini lebih dari selusin sosok menyerbu ke arah Jingran. Tetapi Jingran menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, kalian tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuhku, ucap Jingran. Begitu suara Jingran jatuh, selusin sosok yang menyerbu dihempaskan dengan satu tamparan. Bersama ledakan keras mereka jatuh ke tanah dengan sangat menyedihkan. Meskipun begitu, sosok Xie Kunji masih berjuang berdiri. Darah tumpah dari sudut mulutnya, lalu mengungkapkan senyuman saat berkata, kamu tidak lebih dari antek-antek aliansi abadi. Apa gunanya memiliki kekuatan? Kamu ditakdirkan untuk terjebak di sini selamanya, dan kamu tidak akan pernah bisa keluar, ucap Xie Kunji. Mendengar ini Jingran sedikit mengerinyit. Meskipun kalimat Xie Kunji kasar, tetapi apa yang dikatakan memang kebenaran. Setidaknya aku masih hidup, tidak menjadi anjing kelaparan sepertimu, ucap Jingran. Aku telah menghabiskan ribuan tahun di tanah hukuman dewa ini. Hidup di tempat terkutuk ini tidak lebih daripada kematian. Lebih baik mati daripada tunduk pada nasib terkutuk ini, ucap Xie Kunji. Bagaimanapun Xie Kunji merupakan mantan jenderal dari aliansi abadi. Tetapi situasinya telah berubah. Dia telah menjadi tahanan karena perebutan kekuasaan. Tidak hanya dia, masih ada beberapa orang di seluruh tanah hukuman dewa yang memiliki nasib seperti itu. Sungguh menyedihkan. Jika saja kamu bersedia menyerah, mungkin kamu tidak akan dikirim ke tempat hukuman dewa ini. Sangat disayangkan bahwa kamu memiliki keputusan yang salah, ucap Jingran. Hahaha, tidak masalah apakah aku akan mati. Lagi pula dunia ini akan segera runtuh. Kamu hanya bisa menunggu akhir. Aku tahu kamu ingin menemukan Xiaofeng demi mendapatkan hadiah kebebasan. Tetapi sayang sekali Xiaofeng dilindungi oleh Dewa Yanxio. Dan impianmu mendapatkan kebebasan juga hancur. Kamulah yang sangat menyedihkan, ucap Xie Kunji tertawa liar. Hampir 1000 orang terdiam dan ekspresi Jingran semakin jelek. Perkataan ini sama seperti memberitahunya kenyataan pahit.
Lagi pula hadiah kebebasan menjadi kesempatan sekali seumur hidup. Tetapi ketika Jingran memikirkan Yansio, ada ekspresi ketakutan di matanya. Si Kunji lalu berkata lagi, "Sebenarnya aku sudah berpikir, yang disebut kebebasan hanyalah gimmick. Bahkan jika kamu dapat membunuh Xiaofeng, tidak ada kesempatan bagimu untuk keluar dari alam hukuman dewa. Hadiah yang ditawarkan hanya cara untuk menipu semua orang, kecuali bagi mereka yang bermanfaat untuk aliansi abadi. Dengan begitu mungkin ada kesempatan dibebaskan. Kebusukan semacam ini benar-benar normal bagi keluarga Jin," ucap si Kunji tertawa liar. Dia sudah mengalami kudeta pertempuran antara aliansi abadi setelah jatuhnya Zusang. Keluarga Jin yang pandai merencanakan pada akhirnya mengambil alih aliansi abadi. Sejak itu aliansi abadi bukan lagi kekuatan yang pernah menyeimbangkan dunia. Sebaliknya itu akan mempromosikan mereka yang mengikuti dan menekan mereka yang memberontak. Sama seperti orang-orang berdosa yang datang ke tanah hukuman dewa. Ini adalah akhir dari pemberontakan yang gagal. Si Kunji lalu berkata, "Kamu belum pernah melihat aliansi abadi yang sebenarnya. Era di masa Zusang masih hidup, segala sesuatu di dunia tampak memiliki cahaya. Meskipun memiliki kekuatan paling kuat, itu tidak pernah diganggu dan dieksploitasi. Berbeda dengan aliansi abadi hari ini yang penuh dengan kegelapan," ucap si Kunji tersenyum bersama air mata darah dari sudut matanya. Setelah si Kunji selesai berbicara, mata Jingran menjadi rumit, tetapi kemudian berubah menjadi ketidakpedulian. "Apakah kamu sudah selesai berbicara? Tidak peduli apakah itu kegelapan, setidaknya aku bisa bertahan hidup dalam kegelapan," ucap Jingran. Setelah berbicara, dia tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan si Kunji. Dia berbalik dan berjalan menuju Batra. Begitu dia mengangkat tangannya, dia mengeluarkan perintah untuk membunuh. "Terima kasih atas informasimu. Karena itu sebagian besar waktu untuk pikiran membunuh Xiaofeng akan aku hilangkan," ucap Jingran. Seperti yang dikatakan si Kunji. Bahkan jika Xiaofeng benar-benar terbunuh, dia tidak akan bisa kembali di dunia sensi. Selama hampir 1000 tahun ini, belum lagi Jingran, bahkan beberapa yang lebih kuat seperti Li Zu tidak pernah bisa pergi dari tempat hukuman dewa. Itu sudah menjadi bukti nyata bahwa aliansi hukuman dewa hanya menipu semua orang. Dan bahkan hadiah seperti itu mungkin tidak dikeluarkan oleh aliansi abadi, tetapi oleh para pemimpin seperti Li Zu. Sangat menyedihkan untuk memikirkannya. Jika aku tidak mendengarkan apa yang dia katakan, mungkin aku akan terbawa oleh kata kebebasan, ucap Jingran menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan terbang kembali ke Batra, tiba-tiba saja dia melihat sesosok berdiri di Batra yang menatapnya dengan mata tenang. "Kemana kau akan pergi?" ucap suara itu yang ternyata adalah Xiaoyan. Suara pelan Xiaoyan menyebar kemana-mana. Pada saat yang sama, batu roh buronan di cincin penyimpanan para utusan menyala merah, yang menandakan sosok di depannya benar-benar Xiaofeng. Para utusan yang akan membunuh Xie Kunji menoleh satu demi satu. Mata mereka tertuju pada sosok yang berdiri di Batra. Tidak ada yang meragukannya, karena cahaya merah yang keluar dari batu roh buronan telah membuktikan identitasnya. "Xiaofeng, dia sebenarnya masih hidup," ucap Jingran setelah terdiam beberapa saat. Matanya yang awalnya ketakutan berubah menjadi terkejut, dan akhirnya digantikan dengan arti membunuh. Meskipun kata-kata si Kunji hampir membuat Jingran menyerah pada ide untuk membunuh Xiaoyan, tetapi ketika Xiaoyan benar-benar muncul, tidak ada orang di sini yang tahan dengan kegelisahan. "Sungguh mengejutkan, kamu masih hidup," ucap Jingran berkata dengan dingin. Dia masih memikirkan mengapa Xiaoyan muncul di sini. Mungkinkah dia menyelinap ke dalam Batra ini ketika mereka pergi ke tanah tersembunyi? Jika ini masalahnya, mengapa Jingran tidak merasakan keberadaannya? Yang berarti bahwa Xiaofeng memang baru saja tiba di sini. Memikirkan semua ini, Jingran benar-benar tidak dapat menebaknya dengan pasti. Itu karena Xiaoyan memiliki banyak rahasia yang dia ciptakan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain itu, Dewa Yansio yang paling dia takuti tampaknya terkait dengannya. Jadi kemunculan Xiaoyan saat ini pastilah sebuah bahaya. Dewa bintang 4, dia bahkan dapat menerobos di tempat hukuman dewa ini, ucap Jingran. Xiaoyan berdiri di sana menatap si Kunji di bagian bawah. Dia berkata, "Ini sangat berbahaya. Aku hampir membiarkanmu membunuh seseorang yang sangat penting bagiku," ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan melangkah keluar dari Batra melewati Jingran dengan ekspresi acuh tak acuh.
Jingran tidak melakukan apa-apa sampai sosok Xiaoyan melewatinya. Begitu juga hampir 1000 sosok utusan tidak berani melakukan pergerakan apapun. Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Hadiah kebebasan sudah di depan mata, tetapi mereka tidak berani melakukan tindakan. Itu karena rasa takut di hati mereka lebih besar daripada hadiah kebebasan. Orang ini sangat aneh. Yang terbaik adalah kembali ke aliansi hukuman dewa membawa 7 dewa tertinggi lainnya, ucap dalam hati Jingran. Tepat ketika Jingran akan berbalik pergi, tiba-tiba saja ada hembusan angin bertiup dari belakangnya. Saat Jingran menoleh sedikit, dia melihat sosok yang paling dia takuti muncul. Jingran segera terhuyung-huyung mundur, lalu berlutut di udara dengan ekspresi pucat. Orang yang muncul tidak lain adalah Dewa Yanxio, eksistensi yang paling Jingran takuti. Tidak ada yang mengira bahwa Dewa Yanxio benar-benar muncul di sini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.